kamu harus bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kamu sendiri. Karena dari berbagai pengalaman ataupun cerita yang aku alamin ataupun aku dengar, kebanyakan orang itu tidak bahagia karena hidupnya terlalu bergantung dengan orang lain. Your happiness is your own responsibilities. Mereka bekerja puluhan tahun, dapat uang pesangon, tapi pesangon itu untuk menghidupi anak-anaknya. Dan ini adalah goals yang salah. Tapi culture seperti itu terus berlanjut. Yang pada akhirnya justru membuat anak-anak ini menjadi sandwich generation lagi. Jangan lupa, di balik hasil kerja keras kamu put your self-respect. Self-respect itu yang akan menyelamatkan kamu di masa depan. Jadi selalu berusaha untuk adil, membagi budget self-reward yang bisa dinikmati hari ini, dan self-respect yang bisa dinikmati kamu di masa depan. Aku selalu bilang dalam pernikahan, two love is greater than one. Tapi you double the difficulties, you double the challenges, and you double your fighting spirit. Karena pernikahan itu sebenarnya kata kerja banget. Kata kerja banget ya. Kata kerja banget. Pasti ada kok masa-masa di mana kamu kesel. Oke, sebelum kita mulai episode hari ini, aku cuma mau bilang, ternyata mayoritas dari penonton Suara Berkelas itu belum subscribe Suara Berkelas. Jadi izinkan aku untuk reminder teman-teman di sini yang baru sadar selama ini belum subscribe. Subscribe itu gratis. Dan dengan kalian subscribe, maka kita bisa membangun akun ini bareng-bareng. So, selamat menonton episode hari ini. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas. Orang yang akan memudahkan kamu untuk paham tentang finansialmu sendiri. Ada Kak Alia, apa kabar? Baik, halo. Akhirnya ke Suara Berkelas ya? Ya, terima kasih loh atas undangannya. Senang sekali. Bagi teman-teman yang belum kenal siapa Kak Alia, bisa dijelasin nggak dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Oke. Aku sekarang sebagai perencanaan keuangan yang sangat ingin mengempower para perempuan untuk bisa mengambil keputusan finansial yang bisa membantu hidupnya jauh lebih baik. Bukan cuma tentang investasi, tapi menemukan kejelasan dalam berpikir sehingga kamu tahu jelas tujuan hidup kamu itu apa. Apa yang bikin kakak ke-trigger atau di titik mana kemudian berpikir bahwa oke, ini tujuan hidupku gitu? Oke. Jadi yang aku belajarin karena dulu aku sempat kerja di bank. Di bank itu menurut aku isinya orang-orang yang sudah terkurasi dengan baik. Mereka sangat intelektual, tapi tidak semua orang mampu mengelola keuangannya. Jadi memang ada sedikit bias ya gitu. Kalau kamu ber-IQ tinggi, kamu bisa dan pintar mengelola keuangan. Dan itu salah besar. Kenapa? Gitu. Karena ketika kamu mengelola keuangan, yang akan sangat berperan besar itu adalah emosi. Ya, jadi selama hampir 20 tahun terakhir, aku mempelajari ekonomi, finansial, dan berkonsultasi dengan klien-klien aku. Satu hal, kenali emosi kamu, baru kamu bisa berpikir rasional. Karena aku yakin 80% keputusan finansial itu berdasarkan emosi yang kamu punya. Dan di podcast ini aku akan membagi ke 4 topik utama ya. Ya. Dan di topik utama, yang pertama aku sangat tertarik ngomongin tentang emosi uang, emosi finansial. Terutama ada data yang aku juga pernah baca dari postingan Kak Alia. Data dari Pengadilan Agama dan Survei OECD menunjukkan bahwa konflik finansial itu salah satu pemicu perceraian tertinggi. Bahkan sering mengalahkan perselingkuhan katanya. Ya. Kalau dari kacamata kakak dan pengalaman kakak, pengalaman juga menghadapi banyak orang. Ya. Bagaimana hubungan antara tadi emosi uang, konflik terhadap rumah tangga dari uang, apa yang kita perlu tahu? Jadi dari beberapa klien yang aku pelajari,
emosi finansial itu lahir bukan dari rasa kurang. Banyak juga kok perceraian yang terjadi bukan karena uang, tapi karena ego yang lahir dari ketidakjelasan tanggung jawab finansial. Hmm. Dan ego ini sulit dikendalikan karena tumpukan amarah, tumpukan ketidaksukaan, tumpukan kebencian itu ternyata mengundang dendam dalam pernikahan. Di awal kita membicarakan manisnya cinta, tapi ya ketemu tiap hari kalau bahasa investmentnya compounding. Hmm. It would be good if you compounded love, kindness, teamwork gitu. Tapi apa yang terjadi ketika kamu compound the anger, the unfairness? Perpecahan itu mulai meledak. Dan ketidakbahagiaan finansial itu dianggap ya pasti ada naik, ada turunnya. Tapi mau nggak dicari solusinya? Karena lagi-lagi ketika membahas solusi, nomor satu harus ada pemisahan antara emotional dan rational. Kamu tidak akan bisa bertindak dengan tepat ketika kamu terlalu terhalang oleh emosi kamu. Aku sangat tertarik ketika ngomongin tentang compounding anger tadi ya, karena Ya. aku banyak kenal atau tahu teman-temanku yang menghindari conversation tentang keuangan sebelum menikah ya. Sehingga nanti baru tahu, oh ternyata suamiku punya pinjol yang selama ini ditutup-tutupi gitu ya. Ya. Kan udah ketemu 100-200 kali, kenapa nggak tahu hal-hal sesimpel ini gitu. Yes. Bagi teman-teman di sini yang merencanakan untuk menikah atau sudah di fase PDKT, gimana sih mulai conversation tentang keuangan agar tidak terkesan sangat sensitif dan serius? Oke. Sebenarnya ngomongin tentang uang itu udah tandanya harus serius. Wis. Jadi kalau masih rasanya belum seintens itu dalam berhubungan, belum merasakan keseriusan, jangan pernah berbicara tentang keuangan. It's your privacy. Kenapa? Aku pernah punya klien yang saking dia mencoba untuk menjadi pasangan yang terbuka gitu, yang ada ketika putus dia dijudge. Kayak ya omongan-omongan buruk setelah putus gitu loh, gimana sih? Dan itu nyampe ke kupingnya. Jadi kalau sekarang aku bisa memberi saran, keuangan yang serius tentang gaji itu nanti kalau memang kamu sudah mau ke arah serius. Tapi kalau masih PDKT atau apa, let's start dengan kita mau kemana ya gitu. Terbukalah dan harus kamu yang memulai pembukaan itu. Kayak misalnya budget kencanku nih lagi segini nih gitu. And it's okay. Kalau memang dia menjudge kamu ya udah red flag lah dari awal. Yeah. Tapi kalau ini sampai green flag, dia akan menyambut. Iya, mungkin dia bisa menjawab, iya nih budgetku juga segitu gitu. Oke, kita sepakat mencari tempat kencan ataupun entertainment yang ada di budget segitu. Jadi menurut aku start dari casual conversation. Kalau udah sedang nih lama berjalan 3 sampai 6 bulan, kamu pasti udah share beberapa your worry, insecurities atau ya lagi tanggal tua nih gitu. Yang pertama harus kamu kendalikan adalah rasa malumu. Uang itu ikatannya deket banget sama pride. Dan tidak ada gunanya menyembunyikan kalau memang dia orang yang kamu sayang dan dia sayang sama kamu. Kenapa? Karena kepura-puraan itu akhirnya akan menumpuk kebohongan yang kalau berlanjut itu akan membentuk ekspektasi yang terlalu tinggi. Dan sorry to say nih, biasanya ego-ego pride ini lebih banyak di laki-laki. Langsung senyum. Yeah. Kita nggak mau terlihat serba kekurangan gitu di depan pasangan kita. Terlihat hebat. Yeah. Ya.
Padahal in this economy, in this situation gitu, semua tahu gitu kita sedang mencoba survive dan kita sedang mencari orang yang bisa mendampingi perjuangan kita. Bukan yang hanya bertepuk tangan. Padahal dalam hati kita bersakit-sakitan. Udah, oke. Aku lagi sibuk nulis. So bagi teman-teman yang juga lagi aktif nulis dan mau hasilin 2-3 digit sebulan dari nulis dan kalian nggak tahu caranya, tenang. Aku ada satu website simple yang bisa bantu kamu monetisasi hasil tulisanmu. Karena aku udah ngerasain dari nol sampai di fase sekarang tulisanku dibutuhin oleh banyak orang. Fitur blog di LinkedIn bisa jadi solusinya. Kamu bisa tulis artikelmu, insight, cerita, atau edukasi panjang langsung di satu halaman yang rapi. Jadi ketika ada audiens yang mau belajar lebih dalam tentang isi kepalamu atau tentang cerita-cerita kamu tinggal arahin mereka ke blog yang kamu tulis di LinkedIn. Daripada kamu harus balesin DM satu persatu, WA satu persatu, kamu tinggal bales aja. Aku udah nulis kok di LinkedIn. Lebih praktis, lebih profesional, dan konten kamu atau tulisan kamu tuh jadi punya rumahnya sendiri. Karena kadang ya, yang kamu butuhkan itu bukan cuma kontenmu atau tulisanmu yang viral dan rame, tapi konten atau tulisan yang bisa terus ditemukan oleh audiensmu. So, langsung aja cobain fitur blog di LinkedIn. Aku suka kalimat Kak tadi. Kepura-puraan yang menumpuk akan jadi kebohongan. Dan kebohongan yang terus berlanjut akan menciptakan ekspektasi. Dan cara termudah untuk kecewa yaitu dengan menumpuknya banyak ekspektasi gitu. Ya, bener banget. Apalagi nanti banyak yang mengira dia hanya mau ketika masa ini bahagia. Yeah. Dan setelah ratusan konsultasi tahunan ini aku jalanin untuk couples, satu hal yang aku sadarin. Ketika kamu mau mengenal pasanganmu atau kalian menuju pernikahan, seharusnya yang kalian lakukan adalah punya sesi know what you don't know. Know what you don't know. Ketahui apa yang belum kamu ketahui. Dan jujur ya, aku sudah menikah 13 tahun lebih. Banyak hal yang benar-benar membukakan mata, kaget, kadang bikin stressful, yang seharusnya mungkin bisa aku eliminasi gitu. Tapi tidak aku lakukan. Sehingga ketika misalnya pertengkaran, hal-hal yang tidak diinginkan terjadi gitu, kita lebih sibuk berekspektasi. Kan seharusnya begini ya, kan seharusnya begitu ya. Padahal memulai PDKT, berpacaran, atau menuju pernikahan, formulanya satu, know what you don't know. Dan kenapa kita harus tahu apa yang kita tidak tahu? Karena ia tidak pernah membicarakannya. Sebagai manusia, kita sengaja atau secara eksplisit tidak mau mengatakannya. Di konteks orang-orang yang masih merintis, terutama belum menikah, pasti ada perasaan, wah aku kan generasi sandwich ya. Dan di negara kita tuh kental banget. Oh ya banget. Which is kayak aduh, kita gak cerita ke pasangan kita atau ke pacar kita bahwa aku harus ngebantuin orang tuaku gitu, aku harus biayain adikku sekolah. Padahal itu salah satu conversation yang harus dimulai kan, agar dia tahu nih ketika nanti nikah berarti gimana nih pembagian tanggung jawabnya gitu. Gimana kali ya untuk teman-teman di sini yang mungkin let's say oke, aku pengen nikah tahun ini tapi mereka juga punya tanggung jawab untuk keluarga yang membesarkan mereka. Sebenarnya kalau dari kacamata aku, melihat seseorang yang tahu kondisinya sebagai sandwich generation dan punya alokasi budget untuk keluarganya, dia justru adalah family man, family woman. Dan itu sebenarnya potensi yang bisa diperbesar karena dia akan selalu bertanggung jawab untuk kamu sebagai keluarga masa depannya. Sedangkan kondisi sandwich generation menurut aku terlalu banyak dapat konotasi negatif. Padahal aku selalu bilang, selalu ada dua sisi cerita. Is it a curse or a blessing? Kamu gak selamanya harus menjadi sandwich generation. Dan aku memulai conversation itu karena aku tahu sebagai anak broken home, dari
perceraian orang tuaku justru aku banyak belajar. Gimana caranya having a difficult conversation tentang uang. Jadi jujur ketika ketemu dengan suamiku yang sekarang, dulu aku langsung membuka 180 derajat kondisi keuanganku. Terutama soal ketakutanku dan apa yang harus menjadi tanggung jawab di hidupku. Dan itu akan langsung memfilter apakah ia mau berjuang bersama kamu, atau dia punya second thoughts, atau dia akan meninggalkan kamu. Dan aku bersyukur ketika itu ia justru, ya aku ada di sini dan kita gak akan selamanya, atau kamu akan selamanya menjadi sandwich generation. That's the potentials. Jadi dalam menikah mungkin bukan berekspektasi, tapi melihat bagaimana potensi itu bisa dikembangkan dalam satu pernikahan. Aku selalu bilang dalam pernikahan, two love is greater than one. Tapi you double the difficulties, you double the challenges, and you double your fighting spirit. Karena pernikahan itu sebenarnya kata kerja banget. Kata kerja banget ya. Kata kerja banget. Pasti ada kok masa-masa di mana kamu kesel. Mungkin kamu mau menyerah. Tapi dari suamiku dia selalu bilang, I'm not gonna quit. I'm not gonna give up. Jadi manusia itu secara sosial ya, selalu mencari kesenangan. Dan itu wajar, manusiawi. Kita terlatih untuk mencari rasa nyaman, melatih rasa senang gitu. Tapi kita kurang terlatih menghadapi cobaan dan ujian. Jadi ujian-ujian itu yang mungkin membawa kamu ke bawah sebentar, tapi itu bisa menguatkan kamu. Kalau bahasa investingnya, kamu mungkin hit lower low, tapi kamu bikin another higher high. Bisa kita ulangi dan elaborasi nggak kalimat terakhir tadi dengan bahasa yang sangat mudah dipahami? Oke. Jadi ketika ujian pernikahan itu datang, mungkin kamu akan balik ke titik 0. Padahal kamu sedang di titik 5 gitu. Tapi sebenarnya titik 5 kamu belum melihat titik 8. Dan dari titik 0 tadi ke 5 akan jauh lebih mudah. Dan ketika pengulangan dan perjuangan itu terjadi, kamu akan mencapai angka 8. Ya. Di konteks self improvement juga seperti itu ya. Betul. That's why aku selalu percaya gitu. Pernikahan itu layaknya investasi. Banyak risikonya. Risiko 2 kepala, risiko income, risiko ujian. Tapi kamu cuma bisa milih satu dan gak bisa diversifikasi. Wah bagus tuh. Ya kan? Ya. So kamu cuma punya nih satu company. Ya kan? Kamu sama pasangan kamu sebagai co-founder gitu. Mau growing and scaling, mau diem di tempat, atau mau udahan. It's your choice. Let's say aku mau scale up baru pasanganku ya. Tadi kontekskan sekarang ke orang yang sudah menikah gitu ya. Ada pasangan yang terbiasa pakai mindset uangku, uangmu. Pasti ada juga orang yang joint account gitu. Jadi uang kita bersama ya. Secara emosi, secara psikologi manusia, finansial, dan pengalaman kalian menghadapi banyak klien, apa yang paling worst di awal pernikahan? Yang awal pernikahan paling worst yang aku ngeliat adanya 3 rekening. 3 rekening? Nomor 1 itu udah pasti operational account. Yang kedua rekening pribadi suami, yang ketiga ya rekening pribadi istri. That's it. Nah, kalau keduanya bekerja, kita bisa sama-sama naruh berapa nih alokasi untuk rekening operasionalnya. Tapi
Kalau tidak, apakah suaminya ataupun istrinya misalnya yang bekerja mampu untuk memberikan sebagian nafkahnya? Karena jujur di kondisi seperti ini, single income itu beratnya luar biasa. Terutama di usia-usia produktif ya. Jadi berat banget. Nah, makanya kalau aku melihat banyak pasangan yang mempertahankan pekerjaan atau sementara memilih child's free, itu udah normal. Itu bagian dari kesadaran mereka akan tanggung jawab finansial. Cuma gini, rekening itu bisa secara sistem, tapi yang namanya pembagian itu tidak akan pernah adil. Aku gak pernah bilang marriage is 50-50 ataupun setengah-setengah secara adil. Akan ada masanya kamu harus menyumbang 80% lebih. Akan ada masanya kamu tidak menyumbang sama sekali. Pertanyaannya, balik ke know what you don't know. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu bisa berkontribusi 80% ataupun ketika kamu sedang dalam kondisi tidak bisa berkontribusi? Dan pertanyaan-pertanyaan seperti itulah yang harusnya ditanyakan. Apakah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang bisa Kak jabarkan di sini untuk teman-teman yang sudah menikah tapi masih tidak terbuka 100% terhadap kondisi keuangan mereka gitu. Ada operational account-nya, tapi secara akun pribadinya kadang nggak terbuka 100% gitu. Kira-kira apa conversation yang mereka harus punya agar kedua belah pihak itu tahu dan tidak terlalu memberatkan ego satu sama lain gitu. Oke. Jadi ada dua hal sebenarnya yang bisa kita fokuskan. Yang satu adalah financial insecurities alias kekhawatiran finansial. Ya. Kekhawatiranku sama kamu sangat berbeda. Yang kedua adalah unfairness financial. Merasa tidak adil dalam kondisi finansial. Dua hal itu sudah akan punya tuh banyak turunan-turunan pertanyaannya. Contoh dari aku. Jujur keluargaku pernah mengalami krisis finansial. Hidup merasa di downgrade. Ya. Jadi ketika aku merasa tidak ada income yang masuk nih gitu. Aku bisa stres sampai gatal-gatal dan segala macam gitu. Tapi itu aku katakan. Dan solusinya adalah ketika hal itu terjadi beberapa kali. Ini gimana ya kalau aku merasa seperti ini? Solusinya adalah it's okay karena kita punya katakanlah 12 bulan dana darurat. Dan itu bisa menenangkan. Dan misalnya aku merasa financial unfairness. Dulu aku merasa gajinya dia gede banget ya. Gaji suamiku gede banget nih gitu. Tapi kok kontribusinya sama ya gitu. Akhirnya kita berunding dan membuat untuk tanggung jawab finansial yang jumlahnya besar seperti misalnya biaya sekolah anak per bulan gitu. Dibayarkan oleh suamiku. Tapi misalnya biaya liburan yang datang kalau lagi banyak rezeki bisa 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali itu akan datang dari aku. Jadi kita bisa membagi antara nafkah dan tanggung jawab. Karena kalau bab ini pun dibagi tapi kalian tidak bisa kasih solusinya, hal itu akan selalu ada. Dan aku selalu percaya bukannya menakut-nakuti, ujian pernikahan tuh ada. Dan biasanya datangnya bersama ujian finansial. Ujian finansial atau badai konflik yang tiba-tiba datang ke rumah tangga. Cara kita menghadapinya pasti punya dua sudut pandang berbeda kan, kayak istri ingin seperti ini atau suami ingin seperti ini gitu. 13 tahun menikah dan sorry for saying juga pernah
besar di keluarga yang pernah punya luka terhadap finansial dan tadi punya luka juga terhadap kesehatan hubungan keluarga itu gitu ya. Apa benang merah yang Kak Alia tarik dan bisa pelajari untuk dijabarkan ke kita juga di sini? Kamu harus bertanggung jawab atas kebahagiaan diri kamu sendiri. Wow. Karena dari berbagai pengalaman ataupun cerita yang aku alamin ataupun aku dengar, kebanyakan orang itu tidak bahagia karena hidupnya terlalu bergantung dengan orang lain. Your happiness is your own responsibilities. Dan mohon maaf nih gitu. Kalau kamu mencari pasangan dan pasangan itu tidak bisa bertanggung jawab atas dirinya, jangan berharap pernikahan itu bisa mengubah dirinya untuk bertanggung jawab atas kalian sekeluarga. Benang merahnya apa? Yang sekarang terjadi nih ya, yang aku melihat banyak perempuan berdiri dengan hebat. Wow. Ya. Tadi aku sempat off the record kita berbicara 80% klienku adalah perempuan. Setengahnya adalah janda. Janda yang ditinggal meninggal dunia ataupun janda yang pilihan. Ya, pilihan. Pilihan untuk berpisah. Dan hal yang aku sadari, perempuan-perempuan ini memiliki kesadaran untuk punya income, untuk berdiri atas dirinya sendiri, terutama yang memilih perpisahan sebagai keputusan hidup. Karena mereka merasa hidupnya bisa jauh lebih baik dengan dirinya sendiri. Dan dari mana perempuan-perempuan ini punya ambisi, punya direction untuk menjadi hebat dan bergantung pada dirinya sendiri? Dari luka. Luka melihat mereka tumbuh dan besar di keluarga yang mungkin ibunya tidak bahagia. Di bawah alam sadar mereka, satu, mereka ingin hidup lebih baik dari kondisi ibu mereka yang ada di sepanjang hidup mereka. Dan yang kedua, kemandirian, ambisi mereka membawa kesuksesan yang ingin memberikan kebahagiaan sejati kepada ibunya. Versi kebahagiaan perempuan yang mandiri secara finansial. Kenapa? Karena mereka bisa memiliki opsi. Ya. Wow, itu bagus banget karena aku gak pernah mikirin hal itu, tapi aku ketika Kak Alia menjelaskan tentang banyak anak-anak, terutama wanita ya, di zaman sekarang yang kayak udah kerja di kerjaan utamanya, terus setelah pulang kerja ngerjain side hustle, dan mereka tuh punya kebanggaan tersendiri untuk beli barang yang mereka ingin beli dengan Betul. uangnya mereka sendiri. Dan aku notice di teman-teman wanita di sekitar aku gitu. Ya. Dan salah satu benang merah lagi yang aku notice, kadang ada yang gak ada sosok ayahnya di rumah, atau ada juga yang ibunya itu tidak sebahagia pas dia masih muda, sehingga dia melihat itu dan deep down di hatinya dia gak ingin melakukan atau merasakan hal yang sama. Dan ketika kalian bilang cerita itu ke aku tadi, itu bikin aku mikir, oke, makanya banyak istilah-istilah independent woman, padahal konteksnya bukan independent woman yang tanpa laki, tapi kayak Bukan. mereka tuh ingin mengupayakan diri kebahagiaan untuk dirinya sendiri dulu kan. Dan ini balik ke pertanyaan yang kamu ajuin di awal tadi, tujuan hidupnya tuh apa? Ya. Untuk memiliki opsi hidup yang lebih baik. Uang itu adalah hasil kamu mengusahakan. Tapi hidup kamu bisa punya banyak pilihan. Makanya banyak orang-orang yang aku kenal juga setelah menikah, let's say dari POV wanitanya, tetap menghasilkan uangnya sendiri dan beli barang atau beli apapun atau even liburan dengan uangnya sendiri gitu. Kayak mereka ingin membahagiakan dirinya sendiri dulu. Ya. Bukan berarti tidak ingin membahagiakan suami kan. Tapi mereka emang tahu kondisi keuangan suami seperti apa dan mereka tahu kondisi keuangannya dia seperti apa. Makanya kalau misalnya konten-konten yang bilang bahwa wah, istrinya semakin banyak income-nya atau di atas suaminya, itu kan gampang sekali muncul konflik kan.
Ya, Karena ada ego laki-laki betul, nih, waduh betul, kenapa betul, kita betul. lebih kurang dibandingkan istri kita. Nah, untuk teman-teman di luar sana yang mungkin dikontekskan kayak aku bilang tadi, let's say pendapatan istrinya lebih tinggi dibandingkan suami, gimana posisi kita sebagai laki-laki di sini? Kira-kira apa yang kalian bisa share dari pengalaman juga ketemu dengan klien-klien seperti itu? Oke. Yang pertama, pisahkan informasi dengan emosi. Wow. Oke. Emosi itu another thing dari informasi-informasi yang kamu dapatkan. Informasinya apa? Informasinya social pressure. Hmm. Selama kamu menyatukannya, kamu tidak akan pernah mendapatkan clarity atas keputusan itu. Aku sedikit cerita ya. Dulu income-ku lumayan gede lah pas kerja. Ya. Pas kerja tuh lumayan gede. Tapi aku tidak pernah menyenggol egonya dan tetap membiarkan ia menjalankan tanggung jawabnya. Bahkan di satu titik, kan tadi aku bilang ada 3 rekening yang bisa Ya. membuat ini berjalan. Tabunganku luar biasa besar dibanding tabungannya dia, karena kita selalu check and monitoring. Dan dia nggak apa-apa. Sampai suatu hari di tahun 2017, aku memutuskan untuk resign. Dan tabunganku itu adalah opsi untuk aku berhenti dan bisa fokus untuk program hamil. Konflik, perang batin, kayak kenapa aku belum bisa menafkahi istri aku? Semuanya ada di perasaan dan kepala kamu. Ya. Dan susahnya bagi laki-laki menceritakan hal ini ke laki-laki lain. Ya. Dan susah untuk menyatakan juga kepada pasangannya ketidakmampuan. Tapi mungkin belum saatnya. Ada saat-saat lain, tadi aku bilang, kamu harus contribute 80%. Tapi yang bikin pikiran ini berkabut gitu ya, kita tuh hanya bisa melihat hari ini. Dan konflik itu, perang batin, adalah perang batin hari ini. Bukan kamu mikirin gimana caranya ini bisa maju, ini bisa selesai. Yang ada, setiap kamu melihat pasangan kamu atas ketidakmampuan itu, kamu pupuk rasa itu, compoundingnya kemana? Kamu memilih menumpuk yang mana? Sedangkan di satu sisi, aku selalu berpikir, bukannya kalau income-nya besar, bahkan salah satu pihak, tujuannya tuh sama. Oh, itu missing gap-nya. Tidak pernah membicarakan tujuan bersama. Kenapa? Karena memang tidak pernah dibicarakan. Ya. Padahal tujuan itu adalah pertanyaan pertama ketika kamu melakukan financial planning. Goals-nya apa? Nah, yang satu misalnya goals-nya mau beli rumah. Yang satu lagi baru nikah, ya enggak, aku maunya healing dan lain-lain. Goals-nya gak ketemu. Dan ini lagi balik. Know what you don't know. Kamu gak tahu goals-nya suami kamu tuh apa. Kalian hanya tahu goals jangka pendek. Tapi jangka panjangnya hidup kalian nih mau dibawa kemana. Dan salah satu buku yang aku pegang sampai hari ini adalah 7 Habits of Highly Effective People. Start with the end. Kamu mulai dari finish line-nya. Bukan dari yang sekarang. Kamu mau kemana? Dan aku selalu bilang, gimana ya mbak caranya bisa nabung gitu. Misalnya ditanya, susah banget gitu. Make your dreams bigger than your present. Kita terlalu gampang terdistraksi oleh notifikasi atau notifikasi kehidupan orang lain juga. Ya. Sehingga kita lupa bigger goals-nya kita apa. Apa potensial konflik yang biasanya umum dialami oleh orang-orang yang baru menikah di angka 2-5 tahun yang masih dikontekskan dengan finansial? Gaji.
Yang kedua hutang. Yang ketiga, nah menariknya ketika kamu menikah, kamu pikir kamu bisa menggabungkan income kalau kedua-duanya kerja. Dan yang terjadi adalah lifestyle inflation. Lifestyle inflation. Ya, ketika kamu menggabungkan misalnya, aku punya gaji 10 juta katakanlah, suamiku katakanlah misalnya 15 juta. Ketika kita melihat angka 25 juta yang disatukan bersama, apa yang pengen kamu lakukan? Rata-rata kalau aku tanya sekarang, healing, konser, hal-hal manis lah sebenarnya yang bisa dilakukan berdua untuk core memories. Nah, ini yang aku lakukan berbeda dengan suami aku. Ketika double income itu terjadi, aku menyadari sebenarnya kita bisa punya aset yang lebih besar. Karena saat menikah kita tinggal di apartemen, setelah punya anak pertama ke rumah mertua, dan selama 3 tahun itu, 3 tahun aku menikah, aku menabung, fokus menabung. Lebih dari 50% gajiku itu untuk tabungan. Dan tadi aku bilang, make your dreams bigger. Kita bisa beli rumah kedua. Karena kita mengkomunikasikannya dengan baik. Jadi, satuin goals-nya. Bukan goals-nya siapa. Cuma yang sangat mengkhawatirkan saat ini, ya, orang lebih banyak ketakutan dibanding saling menguatkan rasa percaya ke masing-masing pihak. Bahkan beberapa konsultasi, ini dalam konteks yang baik-baik aja ya, gitu. Mbak Alia gitu, saya tuh mau beli rumah, tapi kalau suatu hari saya diceraikan suami saya gimana ya? Terus kayak, kalian sedang ada masalah? Enggak sih, tapi aku takut banget dengan berbagai data yang ada di sosial media. Sekali lagi aku bilang, pisahkan informasi. Lagi berantem? Enggak. Ya kan? Lagi ada masalah finansial? Enggak. Tapi ketakutan-ketakutan, noises dari sosial media itu membunuh kebahagiaan mereka, membunuh potensi yang seharusnya mereka bisa lakukan. Bahkan aku tuh sampai sekarang lebih ingin 80% kontenku itu adalah rasa positif tentang bagaimana pernikahan justru menguatkan kondisi finansialku. Terlalu banyak drama marriage is scary gitu. I think we need some place buat pernikahan itu bisa loh kalian berbahagia. Kalau tadi kita ngomongin tentang sebelum nikah dan baru menikah, sekarang kita ngomongin prioritas baru. Tadi ambil program hamil, udah punya anak nih sekarang gitu. Banyak yang bilang kalau ada anak tuh berarti ada rezeki baru kan. Nah, ada statistik katanya biaya pendidikan di Indonesia itu naik rata-rata 10-15% per tahun ya. Jauh di atas inflasi kita. Nah, dari pernyataan itu aja pasti ada yang waduh. Kayak ada yang child free atau menunda dulu atau ntar aja dia punya anak segala macam gitu. Secara emosi, psikologi, perencanaan apa yang harus dipikirkan atau diterapkan oleh teman-teman pasangan-pasangan yang udah mikirin nih mau punya anak di tahun ini? Nomor 1, punya anak atau enggak, do health check up, kondisi kesehatan kalian. Ya, aku beneran concern banget dengan mental health. Karena itu akan sangat mempengaruhi kesehatan janin dan ibunya. Ya, terlepas kalian mau punya anak atau enggak, itu fundamental pertama dan itu jarang dibicarain. Yang kedua, baru kita lakukan health check up finansial. Sesimpel 4 hal yang harus kalian tanyakan. Jadi masing-masing gambar 4 kotak.
income, spending, hutang, sama investing. Ini cara aku melakukan simple health check. Kalau income kamu lebih besar daripada spending, kamu pasti bisa investasi dan nabung. Dan kalau kamu tidak, income kamu lebih kecil dari spending, kamu akan terlibat hutang. Nah, ketika obrolan ini disatukan, kalau masih dalam kondisi hutang, ada baiknya postpone sejenak. Ya, ditunda sejenak ya. Ditunda sejenak. Tapi tergantung besar kecilnya hutang. Jangan menjadikan hutang untuk kill your dreams untuk punya anak. Aku kurang setuju dengan banyak anak banyak rezeki. Rezekinya berbeda. Rezekinya mungkin lebih berbentuk emosional punya anak. Karena jujur anakku yang 11 tahun ini itu lebih banyak spendingnya. Ya, ada rezeki-rezeki yang membahagiakan rasa itu, tapi jujur punya anak itu tanggung jawab finansialnya besar sekali. Dan ada masa ketika aku menyadari hidup sedang tidak baik-baik saja, tapi dana pendidikan itu 18 tahun paling tidak kamu harus bayarkan kalau kamu mau dia lulus kuliah. Planningnya tuh go ahead. Tapi selain dana pendidikan, sebenarnya yang paling mahal adalah biaya kesehatan anak itu. Jadi salah satu hal yang kena di anakku tuh pernah dibully. Dan hal yang tidak pernah masuk ke budget aku adalah budget terapi. Untuk mengatasi trauma itu, selain terapi mungkin butuh sedikit hiburan. Banyak nih faktor-faktor lain yang tidak hanya tercover oleh dana pendidikan. Mempersiapkannya kapan sebaiknya dana punya anak ini? Persiapkanlah sebisa mungkin dari pernikahan kalian. Terutama warga middle income class, upper class yang pernikahannya dapat angpau. Jadikan angpau itu modal pernikahan kalian. Termasuk modal misalnya mau punya anak. Aku juga gak pernah kepikiran seperti itu tentang ada modal-modal atau ada pengeluaran tak terduga, terutama dari sisi kalau anak kita tiba-tiba let's say reverse saying tadi kayak dibully atau untuk memperbaiki mentalnya balik ke normal atau sehat lagi. Atau anak special needs. Itu biaya yang sangat besar. Jadi makanya salah satu concern aku adalah do health check up sebelum financial check up. Karena kondisi kesehatan kita sebagai sepasang suami istri akan mempengaruhi kesehatan janin, bayi, dan pertumbuh kembang anak. Sebenarnya apa yang tadi Kak Alia ceritain itu juga balik ke versi bagaimana suami dan istri itu menghadapi badai yang tak terduga tadi kan. Kalau misalnya suami melepas tanggung jawab, istri juga hanya bergantung pada suami, pasti semakin goyang nih kapalnya ini. Badainya juga makin kencang ini. Dan pasti banyak hal-hal seperti itu yang kemudian bikin tadi ada teman-teman yang memilih janda. Karena itu opsi terbaik daripada hidup dengan orang-orang yang mungkin melepas tanggung jawab ya. Mungkin. Tapi kan di Indonesia juga conversation tentang kayak proteksi gitu ya. Ngomongin tentang risiko finansial 5 tahun atau 10 tahun ke depan kan terkesan bukan tabu, tapi let's say gak semua orang akan sangat terbuka ngomongin hal itu. Betul. Terutama sudah punya anak gitu ya. Apa hal yang harus teman-teman tahu di sini? Karena aku yakin siapa tahu yang nonton ini apakah pasangan muda, baru punya anak, agar mereka tahu nih cara pikirnya seorang Kak Alia, atau agar mereka tahu nih apa yang sering terjadi di luar sana yang selama ini kita ignorance dengan keuangan. Salah satunya karena tadi kamu mention tentang proteksi. Ini aku bukan agen asuransi ya. Ya kita gak ngomongin asuransi teman-teman. Kita gak ada branding asuransi atau promosi siapapun di sini. Cuma aku tidak pernah menganggap asuransi itu buang uang. Itu
fundamental terbaik ketika kamu mau membangun suatu rumah tangga. Terlepas single income, double income. Karena yang aku belajar dan aku amati, aku rasain selama COVID, anak-anak yang menjadi sandwich generation itu karena orang tuanya tidak punya proteksi. Bahkan sesimpel BPJS. BPJS-nya tidak diaktifkan. So, mohon banget paling tidak aktifkan BPJS. Yang kedua, aku tahu sekarang premi asuransi itu mahal. Tapi ada produk jenisnya term life. Jadi kita cukup membayar katakanlah 8 atau 10 tahun. Dan akan memiliki coverage yang cukup. Bisa 30 tahun, bisa 50 tahun. Tapi tadi ketakutan yang aku rasain karena aku berhadapan langsung dengan para klien yang akhirnya ditinggalkan oleh pasangannya. Ada yang bisa selamat dari rumah tangganya dan ada yang enggak. Mereka sudah belasan tahun meninggalkan dunia karir. Atau 5 tahun let's say. Mereka juga bingung gitu, mau kerja di mana lagi. Aku identitasnya udah bukan wanita karir. Aku ibu rumah tangga, anakku 2. Aku harus bagaimana? Yang selamat itu adalah yang punya asuransi jiwa. Asuransi jiwa katakanlah 500 juta. Itu bisa paling tidak menghidupi keluarga itu 3 tahun. Sambil mereka menerka-nerka kemana nih? Membentuk fondasi baru kehidupan tanpa sosok seorang ayah. Tapi yang kalau tidak punya, itu harus bagaimana? Jadi kalau mau berkeluarga, atau mungkin ya, kalian teman atau sahabat yang baik ingin memberikan hadiah pernikahan untuk teman kalian gitu. Itu bisa jadi salah satu kado sih. I know kedengarannya klise. Tapi kalau kamu berhadapan dengan orang yang punya modal untuk memulai kehidupan barunya lagi, kamu akan sangat yakin untuk menyarankannya. Let's say kita udah punya proteksi, kita udah mempersiapkan dana pendidikan anak. Betul. Dan kita udah memikirkan, oke, apakah ini waktu yang tepat untuk memikirkan dana pensiun? Ya. Kita highlight kata-kata dana pensiun ya. Ya. Okay. Kan aku masih 20-an. Aku masih 30-an awal. Aku baru nikah 1, 2, 3 tahun gitu ya. Gimana mindset dana pensiun tersebut yang Kak Alia udah terapkan atau Kak Alia ngeliat nih pola-polanya seperti apa gitu? Dari sesi-sesi konsultasi juga aku belajar orang-orang yang gagal pensiun. Gagal pensiun? Mereka bekerja puluhan tahun, dapat uang pesangon. Tapi pesangon itu untuk menghidupi anak-anaknya. Dan ini adalah goals yang salah. Tapi culture seperti itu terus berlanjut. Yang pada akhirnya justru membuat anak-anak ini menjadi sandwich generation lagi. Jadi dari kegagalan-kegagalan para pensiunan ini, aku belajar 1. Selama usia kamu produktif, fokus untuk punya rumah. Itu nomor 1. Karena kegagalan pensiun yang aku dengar adalah mereka ingin membeli rumah pensiun dengan uang pesangon mereka yang value-nya jauh berbeda dengan 10 ataupun 20 tahun yang lalu. Jadi yang 1, kerjalah, usahakanlah rumah pensiun itu. Nggak harus di kota besar, tapi di mana kamu ingin pensiun. Yang kedua, dana pensiun itu tetap harus dibangun bersamaan dengan dana pendidikan anakmu. Jujur aku kurang setuju kalau budgetnya terbatas, tapi gaspol di dana pendidikan. Karena tadi aku bilang 18 tahun nih harus bayar dana pendidikan. Tapi kalau bukan kamu, siapa yang mau bayarin dana pensiun kamu? Nggak ada. Kamu berharap anak kamu sukses dan menghidupi pensiun kamu? Tidak.
Ini sama formulanya atau solusinya seperti kalau pesawat kita terguncang. Ya. Kenakan dulu masker di diri kita sendiri, baru selamatkan masker untuk anak kita. Anak kita punya opsi ratusan bahkan ribuan sekolah. Bahkan mau yang sekolah swasta pun ada opsi-opsi tingkatan bayarannya. Tapi dana pensiun kita, kepada siapa kita harus bekerja dan beraktivitas untuk bisa mengumpulkan dana pensiun di waktu pensiun. Dan dari situlah I choose my battle. Aku akan kerja keras sekarang karena di masa pensiun itu aku ingin menikmati hasil kerja kerasku. Literally beneran pensiun gitu ya, bukan gagal pensiun ya. Bukan. Tapi di satu sisi banyak yang salah mengira kayak pensiunnya, biaya hidup kamu sekarang berapa? Yuk kita hitung uang pensiunnya gitu. Dan muncul nih angka 8 miliar, Ya. 10 miliar, 15 miliar. Hah, gimana cara aku mengumpulkannya gitu. Dan disinilah kita harus mengenal bagaimana berinvestasi untuk passive income. Karena melihat angka 8 atau 10 miliar udah mustahil mengejarnya. Dan pada akhirnya manusia seperti kita menjustifikasi kalau nggak kesampean mendingan nggak usah nabung dana pensiun. Ya. Dari pengalaman atau dari prinsip hidupnya Kak dan ketemu dengan ribuan klien kali ya, investasi yang cocok dalam tanda kutip menuju ke dana pensiun bentuknya seperti apa? Apakah reksadana atau emas atau rumah atau apa menurut Kak yang akan sangat relevan? Jujur, investasi buat aku ada musimnya. Dan ini yang menurut aku kita semua harus aware. Ada musimnya saham itu bagus. Ada musimnya reksadana emas itu bagus. Tapi semua ada siklusnya. Hal ini aku pelajari dari, jujur aku punya emas pertama tuh pas nikah. Agak telat. Emas pertama kali pas nikah. Jadi dapat mahar emas itu tahun 2013. Kalau di konteks sekarang nggak telat dong, karena ya 13 tahun, jauh, ya, 13 tahun. Tapi dari 2013 sampai 2018 hampir tidak ada kenaikan. Ya. Ya kan? Emas itu hanya naik ketika krisis. Dan ketika tidak ada krisis, ya segitu-segitu aja gitu. Lalu reksadana. Aku pernah punya reksadana di tahun 2017. Itu udah untung 50%. Wow. Dan aku berpikir, oh investasi itu untuk long term gitu kan. Tahun 2018 minus 15%. Jadi kan sebenarnya minus 65%. Makanya aku selalu bilang, suka apa gak suka, nothing lasts forever. PR kita adalah monitoring apa yang udah kita punya. Kita terlalu fokus kepada return of growing, tapi lupa mengamankan apa yang kita punya. Jadi sorry to say, kalau ditanya dana pensiun, cocoknya investasi apa? Investasilah kepada satu, knowledge of investment. Yang kedua, kenali musimnya. Dan yang ketiga, active monitoring. Sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Dan aku tahu teman-teman millennials ataupun Gen Z sekarang sangat aware, sangat take to the action. Jadi untuk monitoring pun itu udah bukan masalah. Ya. Dan kalau kamu memilih untuk tidak melakukan monitoring, ya kamu mungkin bisa berakhir seperti cerita aku tadi gitu. Yang aku keep adalah loss. Potential profitnya hilang. Sebelum kita Q&A, apa mindset dan apa mental yang harus aku punya dan teman-teman di sini punya untuk bisa berpikir jangka panjang itu? Gak sekedar oke, aku masih 20-an, aku cuma mau memikirkan tentang uang untuk 20-an doang, 30-an doang. Yang mau aku pesan untuk kamu yang masih 20-an atau 30-an, kamu gak selalu punya waktu. Di hadapanku itu udah banyak
klien yang masih 20-an, 30-an punya berbagai masalah. Ada masalah yang diri sendiri, ada masalah keluarganya, ada masalah kesehatan. Dan kita nggak pernah punya waktu untuk memperbaikinya. Jadi dari konsultasi-konsultasi itu aku memang belajar untuk menjadi lebih baik. Mungkin tidak yang paling pintar, karena kamu nggak harus selalu pintar, kamu nggak harus selalu sukses, tapi kamu harus selalu belajar untuk tidak mengulang kebodohan. Dan kita bisa belajar kebodohan itu dari orang lain. Jujur aku happy sekali karena belajar banyak dari narasumber berkelas kita hari ini. Dan aku tipe orang yang gak bisa belajar sendiri. Aku lebih senang belajar bersama komunitas. Makanya aku mulai membuat event teman berkelas dan event-event berkelas lainnya. Tapi aku pernah di fase ngerasain banget ribetnya tuh harus check-in satu persatu peserta, butuh transfer manual. Dan itu bikin aku gak fokus sama event aku sendiri. Tapi dengan tools ini semua, hal yang bikin aku pusing tuh bisa langsung hilang. Dan ini memudahkan hidup aku. Yes, fitur event di LinkedIn itu bisa bantu bikin proses kamu itu jauh lebih rapi. Kau bisa bikin halaman event, tulis detail acara, atur jenis tiket, harga, kuota, lokasi, sampai informasi penting untuk peserta dari event-eventmu. Orang tinggal klik doang, pilih tiket, bayar, dan datanya tuh bisa langsung masuk ke kamu. So, kalau kamu mau bikin seminar, intimate workshop, community meetup, bahkan mau bikin event sampai ratusan hingga ribuan orang, semuanya bisa kamu kelola di satu link doang. Jadi kamu bisa lebih fokus mikirin acaranya, mikirin eventnya, bukan tenggelam di urusan admin yang bikin kamu tuh makin stres gitu. Karena event yang bagus ya menurut aku, itu bukan cuma soal wah peserta rame gitu, tapi juga soal pengalaman daftar yang bikin peserta itu ngerasa bahwa ini bagus banget, ini profesional banget, ini gampang banget. So langsung aja cobain fitur eventnya di LinkedIn sekarang. 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas sekali. Pertanyaan pertama dari Acip231. Aku pernah punya luka dengan uang, sehingga aku mulai pelit dengan diriku sendiri. Tapi aku gak enakan untuk pelit dengan keluarga aku. Bagaimana ya cara membentuk kembali kepercayaan diriku agar tidak pelit dengan uang? Kamu bisa mulai dengan membuat budget. Dan aku mengajarkan teman-teman, kalau ini sebenarnya bagus ya, dia agak hemat nih. Ya. Gitu. Aku mengenalkan konsep self-respect and self-reward. Self-reward itu suatu insentif yang bisa kamu rasakan langsung dari hasil kerja keras kamu. Katakanlah gitu, aku udah kerja lembur 3 bulan mengerjakan proyek, sekarang waktunya self-reward. It's okay untuk sebagian, tapi jangan lupa, di balik hasil kerja keras kamu put your self-respect. Self-respect itu yang akan menyelamatkan kamu di masa depan. Jadi selalu berusaha untuk adil, membagi budget self-reward yang bisa dinikmati hari ini, dan self-respect yang bisa dinikmati kamu di masa depan. Karena uang itu adalah hasil kerja keras kamu, dan katakan ke diri kamu sendiri, kamu berhak menikmati uang hasil kerja kerasmu. Luka yang aku tangkap, mungkin dia juga merasakan hal yang sama. Pernah kehilangan semuanya. Jadi salah satu cara juga aku mengatasi itu adalah aku punya rekening yang aku merasa cukup. Katakanlah misal, aku punya 10 juta rupiah gitu. Rasa cukupku tuh it's okay dengan 5 juta. 3 jutanya bisa buat keluargaku, 2 jutanya untuk aku. Yang gak harus hari itu aku habiskan. Berdamai dengan diri kamu sendiri, karena menurut aku money care, the way kamu care tentang money is the best self-care. Wah, bagus. Pertanyaan kedua dari Anindya Putri. Dia nanya, kasih tips dong Kak untuk traveling bareng keluarga kecilku dengan currency yang tidak baik-baik aja. Yang pertama, kita cek tetap ya, budgetnya ada di mana. Yang kedua, cari negara-negara yang masih bersahabat baik dengan currency-nya. Yang ketiga,
kemanapun kamu traveling, budgetnya harus lebih dihemat lagi. Kenapa? Jangan sampai setelah traveling kamu malah stres finansial. Sesimpel itu sih Kak. Dan ketika budgetnya cukup, jangan hitung terus currency-nya. Tapi mungkin ada orang yang berpikir, wah let's say gue punya 100 juta nih tabungan sama suami ya, untuk jalan-jalan sama anak gitu. Ya. Kak, setahun 2-3 kali itu mau 30. Apakah itu sehat atau seperti apa harusnya? Menurut aku. Karena ada orang yang mungkin kayak mau 100 sekaligus ke negara yang besar gitu. Ada orang yang kayak negara. Oke, tapi ini dekat-dekat 100 jutanya untuk budget ya, traveling. Kalau aku akan bagi 2 musim. Oke. Mungkin kebiasa kali ya laporan keuangan tiap semester. Ya, tiap semester. Paling tidak aku ingin merasakan 2 musim di 2 benua yang berbeda. Jadi aku dapat semua pengalamannya. Karena biasanya kalau udah pulang traveling pasti ada rasa ingin lagi. Tapi satu hal yang aku suka dari traveling, pulangnya itu memacu aku bekerja lebih hustler lagi. Dan kalau dibagi 3 gitu, kayaknya nanggung. Karena ada di sisi aku yang pengen all out juga gitu. 50, mungkin musim panas atau spring atau musim winter. Jadi buat aku sih akan lebih memilih seperti itu. Ya. Pertanyaan ketiga dari Edia Andiva. Aku pernah lihat postingan kakak tentang strategi nabung falas. Nah, gimana sih cara orang kaya itu bisa diversifikasi mata uangnya agar lebih bijak, terutama di usiaku yang masih 20-an akhir? Oke, karena kita ngomonginnya orang kaya, kita langsung masuk ke net worth-nya terlebih dahulu. Biasanya orang-orang seperti yang udah kaya ini paling tidak punya tabungan di atas 1 miliar. Dan sesimpel 1 miliar ini sudah kurang lebih 60.000 lah katakanlah, 60.000 US dollar. Selama aku kerja di bank dulu mengelola uang orang-orang kaya ini, mereka pasti punya paling tidak 20% dalam bentuk mata uang asing. Dan di situ pertama kali aku kenalan dengan diversifikasi currency. Kalau dulu tujuannya simple. Oh, anak saya mau kuliah di luar negeri. Tapi kalau sekarang cara kita menjadi orang kaya, hidup kita itu memang tergantung dari USD. Harga minyak USD, harga gandum USD. Hampir semua transaksi perekonomian di dunia menggunakan USD. Jadi secara terang-terangan aku akan bilang mulai sekarang kita harus punya paling tidak 30-20% USD. Dan salah satu hal yang saya pelajari dari para pensiunan sukses, selain mereka punya properti, mereka selalu punya emas dan falas. Sedikit cerita, karena aku lumayan suka jalan-jalan ya. Dan waktu kecil aku cukup beruntung, di tahun 96 aku udah umroh. Dan aku ingat banget harga 1 rial saat itu hanya 500 rupiah. 96. 2012 aku umroh. Harga 1 rial itu 2000. Harga 1 rial hari ini 4.600. Jadi kurang lebih selama 30 tahun terakhir aku sendiri merasakan 1 rial Saudi Arabia dari 500 ke 4.600, 8 kali lipat tanpa harus berinvestasi. Wow. Jadi kalau kamu tidak mengalaminya, ini aku kasih tahu nih dari umur 20-an, ada baiknya kita mulai mendiversifikasi mata uang kita. Memang kita bekerja dalam rupiah. Dan ingat ya, fundamental ekonomi negara kita itu berbeda dengan fundamental ekonomi kita sebagai individu. 30 tahun terakhir berarti ya? 30 tahun terakhir kontras banget deh. Itu Saudi Rial ya? Ya, belum USD, belum Singapura dolar ini. Ya. Nah, bagi teman-teman di sini yang masih nol banget ya, walaupun aku tahu
kakak juga punya produk digital ya terhadap Ya. webinar itu kalau nggak salah. Ya betul. Dan teman-teman juga bisa akses, nanti aku taruh linknya deh. Nah, tapi gimana Kak cara aku mulai falas? Apakah aku harus berinvestasi di instrumen investasi negara tersebut atau sesimpel aku tukar uangnya? Gimana tuh? Yang pertama, kita mulai dari habit mengalokasikan sebagian gaji kita ke falas. Karena dimulai sangat kecil. Kalau misal kamu memilih untuk punya US dollar, kita hanya cukup mengkonversikan 1 US dollar yang adalah 18.000. Dan kalau kamu mau Singapura berarti 1 Singapura dolar 14.000. Seberapapun itu mulailah dari yang kecil. Nah, di Indonesia sudah ada banyak nih platform-platform saham ataupun ETF, reksadana dengan basis US market. Itu juga bisa mulai dicoba kalau memang profil resiko kamu sudah moderat lah dan level of investment kamu cukup. Bedanya dengan orang-orang kaya yang menabung falas di bank di Indonesia ini jujur untuk membeli reksadana dalam denominasi US dollar minimal tuh 10.000 yang bentuknya saham. Kalau bentuknya obligasi ada mulai dari 100 US dollar. Nah, as per April 2026 ada satu reksadana nih ya, US dollar berbasis saham Asia Pasifik yang hanya dalam 1 tahun itu naik 80%. Tapi memang karena indeks basisnya adalah Korean, itu naik banyak. Tapi saat ini indeks Kospi lagi dibakar juga. Makanya aku bilang everything is seasonal. Baru April Mei kemarin aku bilang naik nih 70-80% dalam 1 tahun 1 reksadana. Tapi 2 minggu terakhir bursa Kospi lagi merah membara. Nah, itu bedanya. Bisa kamu bayangkan kan, kalau kamu punya 10.000 dolar, dalam 1 tahun kamu taruh dengan manis di reksadana US dollar, kamu bisa mendapatkan 8.000 dolar tambahan. Dan dari mana mereka bertambah kaya? 8.000 dolar itu biasanya digunakan untuk membayar premi asuransi, biaya dana sekolah anak. Jadi mereka tetap melindungi capital, modal 10.000 itu tidak tersentuh. Dan itulah kenapa orang kaya bertambah kaya. Mereka tidak menyentuh modalnya lagi. Wow. Sebelum kita tutup obrolan hari ini yang sangat daging, dari aku, the worst advice yang pernah kakak terima. Ajakan dari saudara, aku juga invest di sini. That's the worst advice. Aku juga invest di sini, tenang, aman gitu ya. Betul. Jadi jangan pernah menganalisa berdasarkan kedekatan, berdasarkan siapa foundernya, berdasarkan popularitas ataupun hype at the moment. Dan jujur itu pelajaran pahit, uangku juga hilang 3 digit. Wow. Dan sejak saat itu aku beneran berinvestasi sesuai cycle. Bahkan dari saudara sendiri atau orang terdekat sendiri? Bukan saudara yang punya platformnya, tapi saudaraku juga kehilangan uang. Ya. Karena kita udah punya trust juga kali ya. Betul. Jadi the worst advice maybe datang dari diri kamu sendiri yang mengalami self bias. Pelajaran hidup. Mahal banget. Tamparan hidup ya. Terima kasih kalian untuk Suara Berkelas. Ya. Terima kasih banyak. Sehat-sehat semuanya. Makasih.